Halo teman Ersu Channel, apa kabar semuanya? Kiranya sehat. Jumpa lagi bersama Ersu Channel, dan Ersu Channel kali ini menyajikan konten trip off-road. Mengambil rute Oebakok menuju Kampung Noas. Dari Kampung Oebakok, kampung istri saya, menuju Kampung Noas, itu kampung saya. Jaraknya tidak terlalu jauh sebenarnya, tetapi rute yang saya tempuh ini adalah rute bukan seperti biasanya. Artinya saya tidak mengikuti sepenuhnya ruas jalan dari Kampung Oebakok menuju Kampung Noas, tapi pada jalur tertentu saya akan mengambil rute di luar yang biasanya. Ya, kalau rute biasa itu dari Oebakok, ya Kampung Oebakok sebelah selatan, rumah raja sekitar 100 meter, itulah kita akan berbelok ke kanan, belok kanan atau ke arah barat, nanti menyusuri ruas jalan raya, ya jalan raya tapi jalan perkerasan, menyusuri sebelah utara persawahan Gelak, ada ruas jalannya. Dan nanti kemudian kita naik ke atas cek dam Leko Batu, kemudian menyusuri ruas jalan yang ada menuju Kampung Peama, kemudian Kemas, dan masuk ke Noas. Tapi ini nanti saya mengambil jalan pintas, nanti sebelah utara cek dam Leko Batu itu saya mengambil jalur kiri. Dan itu sudah masuk area persawahan, ya, bukan jalan biasa, bukan jalan. Saya hanya melewati persawahan, pematang-pematang sawah yang ada, dan kemudian nanti saya masuk ke ada kompleks hutan, ya, yang kita menamakannya kompleks hutan Masinama, tetapi saya hanya menyusuri tepi hutannya. Kemudian nanti saya masuk ke kompleks persawahan dan laut, dan kemudian barulah menuju Kampung Noas. Nah, ini saya masih ada di ruas jalan sebelah utara kompleks persawahan Gelak. Ini menuju Padang Amak. Ya, Padang Amak itu salah satu padang di sebelah timur cek dam Leko Batu. Sebelah selatannya kompleks persawahan Alas. Ini saya sudah menyusuri jalan Padang Amak. Nah, ini masih jalan raya nih, tetapi ada jalan pintasnya juga yang lebih bagus. Jadi saya mengikuti jalan pintas di atas padangnya. Ya, dan trip off-road Oebakok Noas ini saya lakukan pada tanggal berapa ya? Tanggal 5, hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 di sore hari, sekitar jam 4 lewat ya. Ini saya masih menyusuri jalan di Padang Amak. Depan saya itu ada satu sepeda motor juga boncengan. Kita baru saja kembali dari pemakaman jenazah Opa Daniel Pamesa. Saya juga dari pemakaman itu, tetapi setelah pemakaman saya singgah dulu di rumah Oebakok, di rumah istri saya, atau di rumah bapak dan mama dari istri saya, beristirahat sejenak. Barulah saya
melanjutkan perjalanan di sore harinya ini. Ini masih di Padang Amak ya. Teman-teman, Padang Amak ini wilayah perbatasan ya. Jadi dia perbatasan Desa Temas, kemudian Desa Oebafok, Desa Modosinal. Nah, itu Padang Amak. Iya, ini mudah-mudahan tidak ada kendala. Ini karena saya nyetir, sebelah tangan megang setir, sebelah tangan kiri saya memegang HP ya, untuk mengambil video, kamera HP untuk mengambil video. Ya, nanti di depan saya akan kembali naik ke ruas jalan, bahu jalan, badan jalan Kerasan. Jalan selesai, ini sudah mau masuk kembali ke ruas jalan. Ya, sudah masuk kembali, sudah naik kembali ke jalan. Di depan itu Opa Heis Theo ya, yang di belakang salah seorang tua dari Desa Temas, dari Kampung Peamak. Orang tua ini memukul gong, dan kalau ada kematian di mana saja pasti beliau sampai karena hobinya pukul gong. Ini sudah di jalan, masih di jalan Amak ini, Padang Amak. Saya berhenti dulu karena ada pisang yang saya bawa dikasih oleh oma lagi, oleh mama, hampir terjatuh. Ya, lanjut lagi. Trip off-road Oebafok Noas. Sekali lagi, Oebafok itu adalah kampung istri saya, sementara Noas itu adalah kampung saya. Jadi ruas ini sering saya lewati. Tetapi untuk nanti mengambil rute off-road masuk dari persawahan, itu baru ini kali ketiga saya lewat ruas jalan rute ini. Tapi untuk buatkan kontennya baru kali ini. Ya. Ada sesuatu yang masuk ke mata saya. Jadi di depan ini ada batas. Kita sudah lewat ya. Batas Tugu, batas Desa Temas dan Oebafok. Apakah sudah lewat? Oh, nampaknya sudah lewat. Ada Tugunya. Oh iya, sudah lewat di belakang sana, Tugu batas Desa Temas dan Oebafok. Ini sudah wilayah Desa Temas itu. Iya. Ya teman, ini saya sudah serong ini masuk ke kompleks persawahan ini. Terus pelan-pelan, tangan sebelah menyetir, sebelahnya memegang kamera. Ini bukan jalan biasa, bukan jalan raya, tetapi ini melewati Padang. Kemudian nanti masuk persawahan. Oh, ada ruas jalannya di sini. Ya mungkin tidak sepanjang rute ini saya ambilkan videonya. Ada ruas jalan tertentu yang memang saya tidak bisa ambil video. Saya harus off-kan videonya. Ya. Ini benar-benar trip off-road Erso Channel. Ini sudah di ujung timur kompleks persawahan Polo ya. Jadi ini kompleks persawahan Polonya membentang dari timur barat, dari Embung Leko Batu. Dan nanti ini kompleks besarnya Polo, tetapi ada nama-nama kecilnya lagi. Nah, saya ke arah utara. Ada bulu burung ini, ada yang mungkin berburu, dan saya perlahan-lahan saja. Ini nanti di sebelah utara itu nama kompleksnya, nama persawahan kecilnya Tehau ya, Tehau. Jadi masih bagian dari kompleks persawahan Polo, tapi nama kecilnya itu Tehau. Harus
motornya bergoyang. Saya tidak bisa memacu dalam kecepatan yang tinggi karena sekali lagi ini lewat sawah, badan sawah. Jadi nanti saya melihat di mana yang pematangnya rendah, disitulah saya menyeberang. Oh, ini di sini. Saya mengintip dulu. Oh, nampaknya penyeberangannya dari arah sini. Agak-agak tajam tapi bisalah dilewati. Ya, ikut kali kecil. Naik. Sebentar saya memantau dulu jalur mana yang saya harus tempuh untuk ke arah baratnya. Nampaknya saya harus melewati jalur sini untuk menyeberang kali kecil, kemudian melewati pematang-pematang sawah. Bisa saja pilihan saya salah dan saya harus berbalik lagi. Ternyata bisa. Mungkin saya coba dari arah sini. Oh, bawaan saya jatuh. Naikkan lagi pisangnya. Remnya digantung, tidak dipakai karena menghalangi. Oh, jatuh lagi deh. Wah. Ya teman, nampaknya rencana trip saya, off-road saya gagal karena ini kali kecil ini berair, jadi tidak bisa dilewati. Oh, motor saya sudah terjatuh. Motor saya terjatuh teman. Saya harus membangunkan. Ya teman, nampaknya rencana saya kali ini gagal. Tidak seperti tahun sebelumnya karena ini kali kecilnya berair semua karena memang musim hujan tahun ini cukup baik sehingga air dari bendungan Kapalangga masih bisa disuplai atau sisa-sisa airnya bisa mengalir, dan ini artinya saya tidak kering dan motor saya tidak bisa lewat. Saya coba melihat ke barat apakah bisa ada bagian dari kali kecil ini yang dilewati kalau kering, tapi nampaknya peluangnya kecil. Kalau memang tidak bisa, maka saya kembali ke atas, ke jalur seperti biasa, melewati badan bendungan Cekdam Lekobatu, kemudian masuk ke Veama dan Temas, kemudian ke Noas. It's mean rencana saya kali ini belum berhasil karena curah hujannya bagus sehingga ini kali kecilnya itu masih berair. Kalau tahun-tahun sebelumnya kering dan bisa dilewati. Ya teman Narsus Channel, saya sudah berjalan ya sekitar 700 meter ya dari titik dimana saya melakukan survei di motor saya diparkirkan. Maksudnya jangan-jangan ada bagian kali kecil ini yang bisa dilewati kalau kering, tetapi ternyata tidak, malah ini dalam sekali kali kecilnya. Ini ada tembok penahan sebelah menyebelahnya dan masih berair. Itu artinya saya putuskan untuk tidak melanjutkan rute off-road ini, mengikuti rute yang saya rencanakan sebelumnya. Ini di luar
perkiraan di luar estimasi karena memang kali ini atau tahun ini musim hujan cukup banyak dan air cukup tersedia sehingga kali kecil ini berair dan tidak bisa dilewati. Oke, tidak mengapa, next time mungkin saya harus kembali ke atas sana, ke atas bahu bendungan. Bukan bendungan sebenarnya karena tidak ada kali yang dibendung. Embung atau cek dam Leko Batu, kemudian menyusuri rute biasanya. Tetapi tetap menarik juga pasti pemandangannya. Ikuti terus RS Channel dalam trip kali ini dari Oebafok menuju Kampung Noas. Ya teman RS Channel, saya sudah kembali ke rute biasa. Ini saya sudah putar balik dari tadi, mentok jalan mentok tidak bisa menyeberang tadi karena ada kali kecil. Sekarang saya sudah menuju badan Embung atau Cekdam Leko Batu untuk melanjutkan perjalanan masuk ke Kampung Feama, masuk Temas, kemudian masuk ke Noas. Ya. Ini Embung Leko Batu. Ini ada jembatan kecilnya nih. Kita lihat dulu Embung Leko Batu masih di posisi bulan Agustus masih ada air. Ini luar biasa, tidak seperti biasanya. Kalau tahun-tahun sebelumnya bulan Juli itu Juni sudah tidak ada air. Tetapi luar biasa tahun ini Embung Leko Batu masih di posisi tanggal 5 Agustus masih ada air dan airnya masih banyak lagi. Ini banyak ikan di dalam. Ya memang luar biasa tahun ini. Ya, saya melanjutkan perjalanan rute biasa. Oh, nggak bisa lihat ini. Ini atas bendungan. Sorry, sebenarnya bukan bendung ya. Cek dam atau Embung Leko Batu. Badan embungnya yang juga berfungsi sebagai jalan yang menghubungkan Oebafok, desa Oebafok, Kampung Oebafok dan desa Temas. Ini masih terlihat airnya. Sekali lagi ini anomali, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya bulan Juni saja sudah kering, ini malah Agustus minggu pertama masih berair banyak. Indah sekali. Embung Leko Batu masuk wilayah desa Temas ya, dia masuk wilayah desa Temas. Memang perbatasan, tetapi embungnya masuk wilayah desa Temas, aset desa Temas. Ya, jalan dari atas embung selesai. Ini saya sudah jalur normalnya ini menuju Kampung Feama. Ya teman RS Channel, masih terus bersama RS Channel dalam trip Oebafok Noas. Sebenarnya trip ini tidak tercapai ya karena niat semula balik. Niat semula adalah trip off-road, tetapi karena saya menghadapi kendala tadi, ada sungai kecil yang berair dan tidak bisa dilewati, maka saya kembali ke rute semula. Ini sudah di Kampung Feama. Kampung Feama Jemi adalah salah satu kampung besar di desa Temas. Saat ini dia dua dusun, dusun Lentera di bagian barat dan dusun Feama di bagian timur. Ini masih menyusuri Kampung Feama, memanjang dia kampungnya timur barat. Kampung Feama ini adalah kampung tempat lahirnya almarhum Darius Adu yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kupang, kemudian anggota DPRD Kabupaten Rotendao ketika Rotendao menjadi daerah otonom. Ini rumah tuanya almarhum Darius Adu. Ini Pustu Feama. Ini gereja Asaper Feama. Gereja Asaper Feama. Kalau di depan yang hijau ini rumahnya Bapak Kepala Desa.
masih bersama Airsoft Channel di trip Oebafok Noas unreachable. Tidak tercapai sebenarnya, karena semula saya merencanakan untuk off-road dengan menyimpang dari jalur utama, tetapi karena terkendala kali kecilnya berair, maka saya kembali ke jalur semula. Ini masih di Feama, tapi kampung ini namanya Umenai. Umenai, nama-nama kecilnya Umenai. Jalannya semula jalan aspal, tapi sebagian besar sudah terkelupas batu-batunya. Di depan itu SD Negeri Feama. Ini masih ada orang yang pulang mengembalakan domba. Ini SD Negeri Feama, dapat bantuan DAK kalau tidak salah, sehingga cantik. SD Negeri Feama, merah putih, SD Negeri Feama. Halo. Sebentar lagi kita akan masuk ke, selepas dari kampung Feama, kita akan masuk ke kampung Temas, kampung besar juga di desa Temas, yang juga adalah nama dari desa Temas. Kampung Temas ini dijadikan nama dari desa Temas. Dan kemudian kita masuk kampung Noas. Ini ujung barat dari kampung Feama, namanya Inggundau. Inggundau, jadi nama besarnya itu Feama, tapi ada nama-nama kecilnya. Ini Inggundau. Nah, ini bagian rumah terakhir. Ini kita akan masuk ke kampung Temasnya. Ada adik kecil, adik-adik yang bawa motor. Anak-anak zaman sekarang sudah bisa bawa motor. Nah, di depan ini cabang yang ke selatan, ini pertigaan. Ke selatan ini ke Mundek, ke desa Mundek. Nah, ini yang ke kampung Temasi. Ya, ada nenek satu ya, kaki. Ya, ini jembatan Temas. Jembatan Temas, dia menyatu dengan Bendungan Temas. Bendungan Temas karena memang ada kali yang dibendung, ini jembatannya. Bendungannya di sana. Ini sudah masuk Kampung Temas, Desa Temas. Jalannya rusak, aspal tapi sudah terkelupas. Ya teman, jadi dari Kampung Temas ini untuk saat sekarang ada 2 putra Temas atau ya putra Temas yang ada di pemerintahan Kabupaten Rotendao, yaitu Bapak Dr. Andrus Jonas Mateo Seli MM sebagai sekretaris daerah, asal Temas, asal kampung ini. Dan juga salah satu atau putra yang lain adalah Bapak Melon Benar Sula SH dari kampung ini juga.
dalam jabatan sekarang sebagai Kepala BKPP, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, ya. Nah, ini masih bagian dari Kampung Temas. Di sebelah timur itu kompleks persawahan Noas. Kampung Temas. Ada kerbaunya, masih ada juga kerbau. Ini ujung dari Kampung Temas, ujung timur dari Kampung Temas. Nama kecilnya adalah Anggul. Tampak kelihatan dari kejauhan itu adalah kompleks persawahan Lobeama. Kemudian di utara sekali itu ada Kampung Lambai. Ini adik-adik Desa Temas sedang berlatih nih. Yang sana latih futsal putri karena tim futsal putri Temas Putri ikut dalam turnamen Perskap. Nampaknya mereka berlatih nih. Juga putra-putranya tentunya. Desa Temas ini potensi pemain sepak bola baik futsal maupun lapangan besar cukup bagus. Terbukti di U21 AFCAP Temas FC masuk final. Demikian pun di Lentera Cup juga masuk, saya tidak tahu persis tapi cukup masuk 8 besar mungkin, dan di Blok M Cup juga. Ini mereka sedang berlatih. Sebenarnya latihannya di lapangan voli nih, tetapi ya hanya ini yang ada sehingga lapangan voli dijadikan tempat latihan futsal. Ya teman, ini saya serong ke Noas, ini ke Kampung Noas dari jalan besarnya. Ini menuju Noas, kampung halaman saya, kampung halaman Ersu Channel. Ersu Channel, kampung halaman foundernya Ersu Channel. Sesaat lagi kita akan sampai dan berakhirlah trip unreached trip off-road by Bafok Noas. Ini ruas jalan penghubung menuju, ya ini kita sudah masuk Noas, ini Kampung Noas. Ini rumah-rumahnya sudah kelihatan. Disinilah kampung halaman saya. Yap, serong menuju Noas. Ini sudah di Kampung Noas. Kampung kecil, sebuah kampung kecil yang warganya sekitar 7 atau 8 rumah, didominasi oleh warga Pamsula Leo Boai. Ya, kita berakhir trip kita kali ini by Bafok Noas hingga di sini. Ini Tugu Amboy. Sampai jumpa di lain trip. Untuk Ersu Channel, like, comment, dan subscribe.